Crypto lovers, saya Nadia Syaidin akan ngobrol banyak from A to Z about crypto di sini di Crypto Talk Investor TV. Cryptocurrency atau aset kripto belakangan menjadi topik yang diomongin di mana-mana nih. Jadi perbincangan yang panas karena dianggap bisa dapat untung di waktu singkat dengan investasi kripto. Tapi sebenarnya sih sebelum memutuskan untuk main kripto, kita mesti pelajari dulu nih daripada menyesal karena salah pilih koin, terus nantinya kita bakal loss sendiri deh. Nah, gimana kita tahu apakah kita terlambat atau enggak untuk berinvestasi kripto? Udah ada Mas Kurnia di sini selaku pelaku investasi kripto. Tapi sebelum mulai ngobrol, subscribe dulu dong Investor TV. Jangan lupa kasih jempol like-nya ya. Oke, hello Mas Kurnia. Apa kabarnya nih Mas Kurnia? Halo, selamat malam Mbak Nadia. Baik Mbak kabarnya. Malam. Mbak Nadia gimana? Alhamdulillah baik Mas. Sehat selalu, semangat sehat kita pokoknya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Investor TV. Nah, sebagai pelaku investasi kripto, aku mau tahu dulu dong, Mas Kurnia tuh udah berapa lama sih memasuki dunia aset kripto ini? Saya masuk dunia investasi secara umum itu sudah dari 2017 awal ya, tapi baru mulai kenal kripto itu 2017 tengah-tengah, mungkin sekitar Agustus atau September ya saya kenal aset kripto itu. Jadi udah berapa nih? Udah mau 4 tahun ya? Mau 4 tahun. Iya. Wah, berarti ibaratnya awal-awal baru muncul di Indonesia, Mas Kurnia udah duluan mengenal aset kripto. Mas Kurnia, lumayan. Boleh dong sharing Mas Kurnia, boleh dong sharing ke crypto lovers nih, apa sih sebenarnya cryptocurrency atau aset kripto itu sendiri? Iya, oke. Sebenarnya mudahnya aset kripto ini ya salah satu instrumen untuk investasi ya. Mungkin kalau kita bisa bilang mirip kayak kita kan investasi kan bisa di apakah itu di emas, di properti gitu ya, atau di pasar modal, di saham sebagainya. Kripto ini salah satu instrumen investasinya yang bentuknya adalah aset digital yang dicatat di jaringan yang terenkripsi, yang istilahnya namanya blockchain seperti itu. Jadi aset ini atau catatan dari saldo kita ini tidak bisa sembarangan di copy atau tidak bisa sembarangan di hack atau ditulis ulang secara seenaknya gitu. Blockchain ini inskripsi yang memang sangat-sangat ketat sekali ya, bisa dibilang hampir tidak bisa di hack atau di segala macam lah kayak gitu. Oke. Nah, jadi semua terenkrip di sistem blockchain itu sendiri ya, Mas Kurnia. Iya. Oke. Nah, kalau ngobrol blockchain lagi kayaknya lebih luas lagi ya Mas Kurnia ya. Nanti dulu kita fokus ke kripto. Iya, betul. Itu lebih ke teknologinya, namun sekarang kita fokus ke aset kripto itu sendiri. Nah, Mas Kurnia, aku pernah dengar nih tentang melirik uang digital atau melirik kripto aset. Sebenarnya kenapa sih melirik kripto aset itu menjadi suatu hal yang tren banget? Oke, mungkin saya nggak kita bisa jujur-jujuran aja, potensi cuannya besar, pasti kayak gitu. Karena mungkin kalau Mbak Nadia dan yang lain lihat juga Bitcoin sendiri dari tahun berapa nih? Dari Maret 2020 sampai sekarang udah naik berapa tuh? Hampir 10 kali lipat mungkin ya, belasan kali lipat mungkin ya. Dari 3.000 sekian hampir 4.000, sempat ke 65.000, sekarang di 33.000 sekitar segitu. Jadi potensi cuannya besar. Dan lalu sebenarnya komunitasnya yang fun kalau saya lihat. Banyak anak muda yang mungkin karena merasa tech savvy gitu ya, teknologinya wow banget, lalu komunitasnya juga seru gitu. Misalkan kalau kita bandingkan dengan instrumen lain gitu ya, instrumen lain kita mau main di properti gitu, atau kita mau main kita mau investasi emas itu mungkin lebih banyak karena memang nggak terlalu banyak anak mudanya ya. Jadi nggak se-fun atau nggak sesantai itu, dan juga kita bisa masuk dengan biaya berapa aja, jadi barrier entry-nya rendah gitu. Kita sangat mudah untuk berinvestasi, mungkin modal berapa puluh ribu, berapa ratus ribu udah bisa. Sementara kalau kita mau misalkan properti, butuh berapa buat beli satu aset propertinya gitu ya, seperti itu sih Mbak.
Iya, betul betul, setuju banget sih. Kalau aku dengar-dengar memang Ya, banyak sekali teman-temanku yang udah mulai, ikutan terjun di aset kripto karena memang kita bisa ya, beli aset kripto, seharga rendah banget, misalkan 50.000 udah bisa beli aset betul. kripto gitu kan ya, Mas, ya. Jadi, Ya, betul, betul. daripada kita membeli satu buah minuman, ya kan, kopi-kopi kekinian, lebih Ya, baik kita invest di aset ya, kripto, gitu. Makanya itu betul. lebih menarik ya di kalangan muda. Oke deh, Ya, Mas Kurnia. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu gimana sih cara Mas Kurnia untuk kelola uang Mas Kurnia sendiri dalam berinvestasi di aset kripto dan bagaimana cara Mas Kurnia kasih tahu nih teman-teman gimana sih caranya kita mengelola uang kita, apakah ada trik khusus atau ya, apakah kita bisa memakai uang kita seenaknya, misalkan uang jajan kita atau uang misalkan yang seharusnya dipakai untuk menjadi uang yang nantinya untuk dijadikan untuk pendidikan anak ataukah kita ya, memakai uang yang sebenarnya uang standby aja atau uang duduk yang nggak boleh dipakai kemana-mana gitu. Gimana sih Mas Kurnia? ya. Betul. Tadi sebenarnya kata Mbak Nadia, betul. Kita jangan pakai uang panas ya istilahnya ya. Karena gini, Hmm. karena kan tadi saya bilang potensi cuannya aset kripto ini besar banget. Itu berarti datang dengan Hmm. resiko yang sangat besar. Jadi resiko yang sangat besar, berapapun uang yang kita masukkan itu kita kita pakai mindset seperti ini. Berapapun uang yang kita masukkan itu punya potensi jadi 10 kali lipatnya atau jadi sepersepuluhnya. Jadi kita harus Hmm. pastikan uang yang kita masukkan itu ibaratnya kalau hilang nggak kesel-kesel amat lah ya, cuman kesel dikit gitu ya, atau mungkin nggak mempengaruhi finansial kita. Itu contoh gampangnya, misalkan kalau para milenial biasanya nih baru kerja nih, biasanya dapat dapat gaji gitu kan Hmm. misalkan, Hmm. Hmm. minimal minimal semua kebutuhan udah dipenuhi dulu buat di bulan itu. Jadi buat makan, buat Hmm. bayar kontrakan atau cicilan atau buat kebutuhan hidup sebulan, pasti kan udah ada dulu. Hmm. Lalu mungkin Ya. disisain, misalkan ada dari sisanya itu sisain buat nabung juga, nabung nabung aja ya, maksudnya ini Hmm. buat uang jaga-jaga, Hmm. baru sisanya masukin ke aset kripto gitu. Kalau mau investasinya Oke. seperti itu. Hmm. Hmm. Nanti benar-benar pakai uang yang nggak akan kepake nantinya ya Mas ya. Jadi jangan pakai uang Ya, yang memang sebenarnya butuh uang itu gitu kan nantinya. ya, ya. Mungkin kita Benar-benar benar. Nah jadi ini. ini ya. Mm-mm. Mungkin kita ngakalinnya gini Mbak. Biasanya kan kalau orang-orang kan suka bilang kalau mau berhemat itu ya harus berhemat. Misalkan kita nggak makan di luar, tapi kita masak sendiri seperti itu ya. Atau misalkan kita nggak Hmm. terlalu banyak beli kopi kekinian ya. Mungkin uang yang berhasil Hmm. disimpan dari situ, kita bagi dua, ditabung untuk jaga-jaga. Yang satu lagi baru buat investasi yang salah satunya aset kripto. Seperti itu. Oke, wah ini inspirasi nih buat teman-teman milenial ya, karena benar banget investasi itu harus dimulai dari sedini mungkin ya. Betul Ya, kan Mas Kurnia? ya, Nah Mas Kurnia, betul. kita fokus ke aset kriptonya nih. Mas Kurnia sekarang lagi asik main di aset yang mana sih? Boleh nggak sih kasih bocoran ke teman-teman crypto lovers dan Ya, kenapa yakin yakin banget untuk berinvestasi di aset kripto? oke. Jadi kalau ditanya aset kriptonya apa, saya sebenarnya dibagi dua Mbak. Jadi dari jumlah jumlah yang saya anggarkan itu saya bagi dua. Mungkin 70% di yang pasti-pasti aja. Maksudnya pasti-pasti aja tuh aset kripto yang udah orang pertama orang udah terkenal, udah kenal banget. Yang kedua sudah lama gitu ya. Ya, seperti Bitcoin, Ethereum. Ya di dua itu sih sebenarnya 70% saya di situ. Baru nanti 30% saya coba cari aset kripto yang kayaknya potensinya besar nih, misalkan lagi ngetren dibahas di sosial media atau lagi akan ada event-event tertentu yang bisa potensi naikin harga. Jadi saya main di situ karena gini, 70% di Bitcoin dan Ethereum itu karena aset kripto itu udah volatile gitu. Kita kalau main yang ibaratnya yang bukan blue chipnya gitu ya, itu akan lebih volatile lagi, akan lebih beresiko lagi. Jadi saya bagi dua, 70% di Bitcoin Ethereum, 30% di aset kripto lainnya. Dan itu benar-benar ngikut tren yang ada saat ini, atau misalkan event yang akan datang seperti apa, atau misalkan ada yang lagi ngetren, kata orang apa yang ada potensi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya hilang di yang koin-koin yang dalam tanda kutip micin ini ya, mungkin ya kata orang ya, nggak masalah. Tapi kalau kita profitnya akan besar gitu. Boleh nggak sih kasih bocoran Mas Kurnia lagi main di koin yang mana nih? Apa aja?
Oke, untuk sekarang, sekarang Ah, apa tadi Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, lalu untuk sekarang hmm, ada lagi di XRP, saya lagi main juga, lalu ah, BNB dan namanya hmm. HBAR, ada HBAR seperti itu. Oke, Sekarang yang saya banyak lah di situ. oke. Yang lain saya masih nunggu-nunggu ini dulu nih, masih nunggu-nunggu saat yang tepat dulu untuk yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, nah pas banget nih. Pertanyaan Mhm. selanjutnya, sebaiknya kapan sih sebenarnya kita mulai investasi kripto nih, Mas Kurnia? Oke. Dan kapan, misalkan kalau misalkan udah terlalu tua, apakah terlambat atau enggak gitu loh? Udah terlambat atau enggak ya? Oke. Gitu. Ya, kalau kata orang kan tidak ada kata terlambat untuk investasi dan investasi harus sedini mungkin. Hmm, Sebenarnya itu menurut hmm, saya tepat, tapi ada tapinya, Mbak. Jadi mungkin kalau kita mulai hmm, investasi sekarang ya, kalau kita milenial mungkin hmm, umur berapa 20, 30 lah ya, 20, 30, 35 maksimal atau ada yang 40, masih tepat-tepat aja hmm. gitu. Untuk tapi niat untuk memulainya dulu, itu memulai. Tapi kalau misalkan Ya. ditanya mau belinya kapan, nah itu perlu sabar dulu. Maksudnya kita kan nggak mau kalau kita beli di saat harganya lagi mahal-mahalnya gitu ya. Terus ada koreksi dikit, Hmm, akhirnya kita loss gitu ya. Jadi memang ya. ada beberapa tips dari saya. Antara mungkin kita tunggu sampai harganya koreksi benar-benar dalam gitu ya. Karena kalau lihat dari Hmm, siklusnya, kripto ini biasanya gitu, naiknya banyak, turunnya banyak banget, tunggu agak lama baru nanti naik lagi. Nah, terus sekarang kita turunnya udah banyak nih, tapi belum banyak banget gitu kan. hmm, Nah, dari hmm, puncak kemarin bulan apa tuh, bulan April atau Mei ya. Nah, mungkin kita bisa nunggu dulu sampai lebih turun lagi yang pertama, atau yang kedua ya kita mulai dengan cicil-cicil pelan-pelan aja. Jadi nanti kalau misalkan ternyata harganya turun, apa namanya, ibaratnya kita nggak terlalu nyesek lah gitu ya. Daripada kita langsung, wah kebetulan hmm, ada uang nganggur nih berapa puluh juta misalkan kayak gitu, terus kita masukin hmm. semua gitu. Nah, kita bakal raib-raib aja gitu loh. Itu kan agak-agak apa namanya, bukan nggak enak lah di kita lah kalau misalkan kita keluarin duit tiba-tiba kita tahu nilainya berkurang banyak banget gitu. Seperti Ah, itu. ah, ah. Oke, berarti saat ini kan untuk harga kripto sendiri lagi lumayan di bawah ya, Mas Kurnia. Kira-kira sebenarnya lagi tepat gak sih untuk membeli aset kripto saat ini? Karena sebenarnya saya juga lagi coba belajar-belajar nih. Oke, sebenarnya dari ada beberapa kemungkinan sih Mbak. Nanti nanti kita lihat Ah, skenario yang terjadi seperti apa. Ini dari sudut pandang technical analysis ya istilahnya ya. hmm, Kemungkinan untuk turun masih mungkin bisa turun sedikit lagi mungkin ya kalau menurut saya ya. hmm, Lalu baru nanti untuk naik lagi juga sebenarnya kita masih masih belum apa istilahnya ya, belum belum ada momentum yang terlalu kuat buat naik gitu. Jadi hmm. mungkin antara kita akan masih turun sedikit lagi dulu atau akan akumulasi atau istilahnya sideways dulu agak lama. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk naik mungkin Oke. masih agak nanti ya. Mungkin mungkin kalau ditanya kapan saya nggak bisa bilang ya. Cuman kalau kira-kiranya saya Hmm. pribadi ini belum pakai analisis banget gitu ya. Ya mungkin at least 3 sampai 6 bulan lagi kita bakal antara sideways atau turun lagi seperti itu. Ini Oke, analisa berarti analisa kalau sangat-sangat semacam ini ya gitu. ya, ya, berarti kalau mau betul Mas Kurnia bilang ya, kalau mau beli sekarang Iya, tapi cicil dulu ya Mas ya. Jadi jangan langsung kecil, brek iya, di betul. dibeli semua. Mungkin sebulan misalkan dari uangnya ada 50 juta, ini contohnya aja masuk dulu aja Hmm. cicil-cicil dulu 2 juta, 3 juta, kecil-kecil aja dulu jadi biar biar santai gitu Mbak ya. Iya. Oke, ini saya note loh Mas. Selain teman-teman Mhm. Crypto Lovers, aku juga note loh. Iya, Oke, Mas Kurnia, apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan nih dan juga pelajarin iya. sebelum kita mulai investasi kripto? Sebenarnya yang penting pasti belajar cara pakai platformnya dulu ya, kan di Indonesia ada banyak banget nih platform nih. Hmm. Eee, Tentukan mau yang mana yang cocok gitu ya, nanti belajar dulu cara pakainya biar kita nggak salah, maunya beli, taunya malah jual nanti, atau maunya beli di berapa malah Mhm. dapat berapa, pertama itu. Yang kedua mungkin, standar ini ya, standar analisa teknikal mungkin, banyak yang udah belajar cara main di saham seperti apa gitu, atau cara main forex seperti itu. Nah, di kripto ini, sebenarnya sangat-sangat mirip ya kalau saya lihat cara analisanya, Mhm. cuman ada beberapa hal yang perlu di-notes, misalkan kalau kripto ini mungkin kayak lebih mirip kayak, apa namanya, saham yang volatile gitu ya, sangat-sangat volatile. Mhm. Atau kalau bandingin sama forex, kripto juga volatile-volatile juga gitu loh, asal posisinya Oke. dijaga kita bisa bisa, aman-aman aja. Nah seperti itu. Jadi, eee,
dan mungkin cari-cari sumber-sumbernya, belajar apa lagi ya, mungkin belajar sedikit tentang teknologi blockchain, Mbak, ya. Jadi nanti kita bisa tahu, Mhm. teknologinya itu berjalannya seperti apa, sehingga nanti pengaruh terhadap aset kriptonya seperti apa. Itu bisa dijadikan sebagai, bahan pertimbangan untuk beli koin yang mana, kayak gitu. Oke. Nah, Iya, Mas Kurnia, selama berinvestasi kripto, Mas Kurnia tuh selalu iya, cuan terus atau gimana sih? Atau kadang juga turun gitu kan, karena harganya kan naik iya, turun tuh, Mas Kurnia tadi sudah betul, info. iya, Tapi kayaknya Mas Kurnia betul. cuan terus ya? Oke, jadi Kalau dari minggu sebenarnya biasanya udah cuan terus nih. Heeh. iya, kalau kalau misalkan kita belajar analisa gitu ya, kita kita kan bermain kripto ini bisa ada dua jenis ya. Pertama, investasi, Mhm. maksudnya kita beli aja nanti tinggal berapa lama gitu ya, nikmatin. Atau trading, kita jual beli dalam waktu yang relatif lebih singkat. Sebenarnya kalau saya bilang investasi Mmm. saya, mungkin kalau saya mode investasi, itu mungkin udah 95% itu cuan terus, karena setiap kali saya beli, Mhm. dari yang dulu sampai sekarang kalau dihitung, semua uang saya yang diinvestasikan itu, overall sudah dalam profit gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam Mhm. sesi, trading memang saya akui memang lebih susah gitu. Mungkin, kemungkinan mungkin trader-trader yang profesional banget pun gitu, mungkin kemungkinan mereka menang hanya, 50%. Tapi di sini yang jadi pentingnya, Mhm. kita kita analisa menebak harga kripto secara jangka pendek itu sangat sulit, tapi kita diakalinya dengan Mhm. manajemen uangnya. Jadi, kita jangan Mhm. masuk banyak-banyak, sehingga kalau kita loss-nya sedikit, tapi kalau kita menang, menangnya banyak. Jadi nggak apa-apa kita loss, misalkan loss 3 kali gitu, menangnya cuma sekali, yang penting pas menangnya itu nutup loss-loss-nya tadi, seperti itu. Jadi kalau ditanya, Oke. cuan terus apa enggak, mungkin kalau bisa dibilang saya banyak loss-nya, tapi sekali menang besar, kayak gitu. Oh. Iya. Iya, Itu yang penting inti iya, belakangnya, Mas, berarti kan cuan, iya, ya nggak? Walaupun banyak iya, loss-nya, tetapi kan tetap ujungnya cuan. Nah, iya, pertanyaan terakhir nih, Mas Kurnia. Tadi kan Mas Kurnia udah mhm, bilang ya, banyak juga aku loss-nya nih, Mbak Nadia. Terus udah gitu, iya, banyak juga harganya naik turun gitu kan, berarti benar-benar harus diperhatikan terus, iya, harus, melihat situasi, ya kan, tren-tren yang ada gitu ya, Mas. Nah, gimana sih caranya mhm. kita untuk menempa kesabaran dalam berinvestasi di aset kripto ini nih, Mas? Iya, sebenarnya, Melihat naik turunnya itu kan ya, Mas? iya psikologis ya, itu penting banget sebenarnya, Mbak. Heeh, heeh, Memang betul. kalau orang bilang ibaratnya kalau mau masuk ke trading itu, pasti ada uang dalam tanda kutip "uang belajarnya" dulu gitu. Cuman kalau saya, melihatnya Mmm. ya itu ada gitu, uang belajar itu suatu keniscayaan menurut saya. Maksudnya uang belajar itu ada hilangnya dulu ya, loss-nya dulu dan agak sering gitu. Mhm. Nah, sebenarnya itu suatu keniscayaan kalau menurut saya, tapi yang penting tiap orang adalah jangan sampai uang belajarnya itu gede-gede banget gitu. Ya jangan sampai hilangnya Iya, 100 juta, 1 miliar gitu kan iya, berat ya kalau kayak gitu. Jadi, uang heeh, belajarnya itu dalam tanda kutip memang kalau kita belum bisa, ya jangan mainnya mhm, besar-besar gitu. Jangan jangan masuk sekali mhm, masuk berapa puluh juta, berapa ratus juta. Kita, mungkin kalau saya mhm, bilang, kalau mau siapin duit misalkan berapa gitu ya, let's say, mhm, yang kecil-kecil nggak terlalu banyak-banyak, misalkan mungkin, 5 juta, mhm, 6 juta gitu. Nah, nanti kita dalam tanda kutip habisin dulu gitu. Habisin itu bukan berarti langsung jebret habis, tapi kita main kecil, kita tahu kalau kalah itu gimana, kalau menang itu gimana dalam trading gitu ya, dalam bermain aset mhm. kripto. Jadi kalau misalkan kita loss, ya udah kita tahu cara menyikapinya loss-nya gimana. Karena kalau kayak gitu, dengan kita mengalami langsung, kita bisa bisa apa ya, bisa bener-bener paham gitu, Mbak. Iya, Gitu. bener 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 bener. Jadi intinya kalau misalkan mau, join yang tadi di awal banget Mas Kurnia bilang, Tuh. kalau mau share-nya 2 juta, mungkin 3 juta dulu. Jadi kalau misalkan loss juga Betul, nggak iya, sedih-sedih banget gitu ya Mas Kurnia ya. iya, Terus udah gitu kita betul, juga harus tahu pasarnya gimana, trennya sedang lagi apa iya, sekarang. Jadi, iya, betul, pokoknya intinya jangan pakai uang yang memang nantinya, dibutuhkan gitu ya Mas. Jadi harus memakai betul, Mbak. uang duduk Dingin, istilahnya. Jadi iya, uangnya uang nggak uang dingin ya, keganggu-ganggu. Jadi kalau misalkan hilang juga jadi kalau misalkan ya hilang juga udah, kita nggak sedih-sedih banget gitu ya, Mas. Dan yang paling penting coba iya, dulu, ya nggak? Karena kalau misalkan udah coba, udah betul, belajar, nanti kita tahu celahnya sendiri ya, Mas, kapan harus beli, iya, kapan betul, kita harus jual gitu. iya, Istilahnya celahnya dulu. Jadi kita kan yang tahu sendiri ya, iya, Mas Kurnia ya, enaknya kapan nih gitu iya, kan untuk beli dan jual. Nah, pokoknya intinya, crypto lovers, kita itu nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi kripto. Ya nggak sih, Mas Kurnia? iya, betul, Jadi kalau betul, masih
masih muda banget maupun teman-teman atau di sini mungkin ada yang menonton di atas 50 tahun, nggak ada kata terlambat. Ya Mas Ya, Kurnia, ya, jadi langsung aja ya. teman-teman bisa belajar aset kripto atau cryptocurrency. Oke, gimana nih teman-teman udah punya bayangan untuk mulai berinvestasi atau masih mau pelajari lebih banyak soal aset kripto? Tenang aja, di sini kita akan terus membahas banyak hal tentang aset kripto. Tapi nanti di video-video berikutnya ya. Makasih banyak untuk Mas Kurnia yang udah bikin makasih. kita melek kripto hari ini. Jadi aku benar-benar melek kripto nih Mas. Mungkin mulai dari download dulu kali ya. Download dulu mau Iya, pakai yang mana Iya, platformnya. iya, ada. Betul. Iya. Jadi ada banyak banget platformnya, dipilih dulu ya Mas Kurnia, mungkin dicoba satu-satu, bisa mulai dari 50.000 dulu mungkin ya kan, nanti udah dapet Betul. celaknya, udah dapet chemistry-nya platform yang mana, baru deh mulai dari mulai dengan nominal yang lebih besar. Bukan begitu ya Mas Kurnia ya? Betul. Oke. Iya. Oke. Sekali lagi, makasih banyak Mas Kurnia. Sekali lagi Sama-sama, Mbak. sehat-sehat terus. Semoga cuan Iya. terus ya Mas Kurnia. Oke, Terima sampai kasih, Mbak. ketemu lagi Mas Kurnia. Dan juga Crypto Lovers, Iya. sampai ketemu lagi di topik selanjutnya ya. See ya. Ya, betul.